Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Ini adalah video pembahasan bab 4 tentang budidaya tanaman sayuran pada mata pelajaran prakarya kelas 7. Namun sebelum kita berlanjut ke pembahasan, saya ingin terlebih dahulu mengajak kalian semua untuk sejenak berdoa demi kesehatan kita, keluarga kita, dan tentunya saudara-saudara kita yang mungkin saat ini terkena musibah yakni terpapar virus COVID-19. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Seperti biasa, video pembahasan ini mengacu pada buku paket yang sudah kalian pegang, yaitu buku paket mata pelajaran prakarya untuk kelas 7 yang berbasis kurikulum 2013. Jadi sebelum kalian menyimak video pembahasan ini lebih lanjut, kalian bisa terlebih dahulu mempersiapkan buku paket, buku catatan, serta alat tulisnya. Oke anak-anakku, kali ini kita akan membicarakan aspek budidaya, di mana kita akan membicarakan tentang budidaya tanaman sayuran. Dan seperti yang kalian lihat, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada bab 4 ini, di mana judul besarnya adalah budidaya tanaman sayuran yang memuat 3 submateri, yaitu jenis-jenis tanaman sayuran, sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran, serta alternatif media tanaman sayuran. Nah, berhubung materi pada bab 4 ini cukup banyak, pada video kali ini saya hanya akan mengulas tentang jenis-jenis tanaman sayuran dan sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Untuk tahapan budidaya tanaman sayuran serta alternatif media tanaman sayuran, saya akan mengulasnya di video yang terpisah. Oke anak-anakku, sebelum lebih jauh, sekaligus sebagai pengantar, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa pengertian budidaya itu sendiri. Budidaya merupakan suatu usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak atau bertambah banyak. Nah, kenapa usaha ini diperlukan? Karena berkaitan erat dengan permintaan akan kebutuhan benda maupun makhluk hidup tersebut. Dalam hal ini kita berbicara tentang sayuran. Kenapa sayuran harus dibudidayakan? Karena seperti yang kita ketahui, hampir setiap hari kita mengkonsumsi sayuran. Oleh karena itu, permintaan sayuran akan terus ada. Nah, untuk memenuhi permintaan akan kebutuhan sayuran inilah yang mengharuskan kita untuk melakukan usaha yang disebut dengan budidaya. Seperti itu ya. Nah, untuk jenis-jenis sayuran yang biasa dibudidayakan itu sendiri sebetulnya beragam jenisnya, sangat banyak sekali. Namun secara umum sayuran itu digolongkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan atau dikonsumsi. Contoh seperti yang cantum di sini. Ada sayuran yang dimanfaatkan atau dikonsumsi daunnya. Contohnya sayuran pakcoy. Sayuran ada juga yang dimanfaatkan umbinya seperti wortel.
Ada yang dimanfaatkan tangkai daunnya seperti seledri, ada yang dimanfaatkan bunganya seperti kembang kol, ada yang dimanfaatkan ubi lapisnya seperti jenis bawang-bawangan, ada yang dimanfaatkan buahnya seperti tomat, ada yang dimanfaatkan bijinya seperti jenis kacang-kacangan, dan terakhir ada juga yang dimanfaatkan batangnya seperti sayuran asparagus. Nah, di sini setidaknya ada 5 jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan, yaitu yang pertama tomat, yang kedua bawang, yang ketiga kangkung, yang keempat bayam, dan yang terakhir adalah sawi. Untuk karakteristik secara umum, kalian mungkin bisa pelajari secara mandiri dengan mengacu pada buku paket, baik menyangkut karakteristik fisiknya maupun hal-hal lain yang berkaitan.